Jumpa lagi di channel Singgih Solution. Pembahasan soal-soal fisika SMA kelas 11 pada kinematika gerak asesmen 2A. Asesmen 2A, pilihlah jawaban yang benar. Nomor 1. Perhatikan beberapa besaran berikut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Besaran yang sebanding dengan ketinggian maksimum benda yang bergerak dengan lintasan parabola ditunjukkan oleh angka berapa ya? Ini pilihannya. Gerak parabola ini adalah merupakan gerak perpaduan sumbu X dan sumbu Y ya. Kita ilustrasikan aja ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y ya. Gerakannya kan seperti ini. Ini bendanya. Parabola ya, seperti ini. Inilah, ini mula-mula ya. Ini 0,0 ini ya. Ini ke sini ya, ada kecepatan awal di sini bergerak terus ini ya. Ini melewati titik tertinggi. Katakanlah titik C. Berarti ini koordinatnya XC, YC. Yang ditanyakan apa ini ya? Ketinggian maksimum berarti ini ya. Nah, berarti ke sini. Berarti YC-nya ini ya, ini YC-nya. YC atau H ya. Ini rumusnya nggak boleh lupa ya, ini rumusnya ini. YC atau sama dengan H adalah ini V0 kuadrat dikalikan sinus ya. Ini kuadrat, ini sudutnya ya. Untuk sudut, ini sudut theta ya. Sinus kuadrat theta dibagi 2 dikalikan G ya. Artinya apa? Ini berbanding lurus ini ya. Ini berbanding lurus, ini berbanding lurus. Berbanding lurus dengan kuadratnya ini ada, karena ada kuadrat. Yang ini berbanding terbalik. Baik ya, kita baca di sini. Sinus sudut elevasi ya, tidak memenuhi ya, salah ya. Kuadrat sinus sudut elevasi berarti betul ini ya. Ini betul. Kosinus salah ini ya. Percepatan gravitasi ya nih. Ini berikut ya. Ini pertanyaannya apa ini ya? Sebanding ya, sebanding. Ini kan terbalik ya, berarti salah. Kecepatan awal salah, harusnya kuadrat ya. Ini kuadrat kecepatan awal berarti betul ini ya. Berarti 2 dan 6 ini ya, yang C ya. Nomor 2. Peluru ditembakkan dari tanah condong ke atas dengan kecepatan awal V0 dan sudut elevasinya 45 derajat. Peluru tersebut mengenai sasaran di tanah yang jarak mendatarnya sejauh 2 meter. Jika gravitasi 10. Kecepatan awal peluru saat ditembakkan sebesar berapa ya? Ini pilihannya. Baik ya. Kita ilustrasikan ya, ada sumbu X dan sumbu Y-nya ya, karena gerak parabola merupakan perpaduan sumbu X dan sumbu Y. Ini 0,0 ya. Di sini pelurunya di sini ya, lintasannya seperti ini. Seperti ini ya. Ini ada kecepatan awal V0-nya ya. Ini ke sini gerakannya ke segini ya, sampai tanah di sini. Ini tanahnya. Ini titik tertinggi. Ya, yang diketahui adalah ini ya. Ini katakanlah titik B ya, titik B. Berarti ini kan XB, YB. YB-nya ini kan 0 ini ya, ini 0. Ini yang ini 2 meter ini ya. Ini 2 meter, ini 2 meter. 2 meter. Berarti apa nih? Artinya 2 meter ini XB. XB-nya sama dengan 2. Sudutnya ini ya, sudutnya 45 derajat. Yang ditanyakan ini ya, kecepatan awal ini berapa ini ya? V0-nya ini berapa? Baik ya. Nah, ini ya. Ini kita analisa dari posisi ya, posisi katakanlah sumbu X, sumbu X ya. Ini kan merupakan gerak lurus, sumbu X gerak lurus beraturan ya.
Rumusnya kita tahu ya. Ini kan S sama dengan V dikalikan T ya. S-nya kita ganti dengan posisi X-nya yaitu XB. V-nya kita ganti, ini V-nya kita ganti V0 cos alpha ini ya. Kita ganti. V0 dikalikan cos alpha. Ini dikalikan T. Sudah kita masukkan aja ya. Ini XB-nya kan sama dengan 2. V0-nya dicari ini ya. Cos sudutnya ini ya. 45 derajat dikalikan T. Sedang T-nya ini belum tahu ya. Belum tahu. Kita cari pakai apa? Pakai posisi sumbu Y ya. Ini, tulis ini. Posisi sumbu Y. Sumbu Y berarti mengalami gerak apa? Gerak lurus berubah beraturan. Kita tulis saja rumusnya ya. Ini rumusnya S sama dengan V0 dikalikan T plus setengah AT kuadrat ya. S-nya kan sumbu Y berarti di sini ya. Posisi kan dari O ke B berarti di sini. Ya, kita ganti ini Y-nya ya. YB. V0 kita ganti. V0-nya kita ganti V0 dikalikan sin alpha. Kita ganti V0 dikalikan sinus alpha. Sinusnya berapa? Alpanya 45 derajat dikalikan T. A-nya kita ganti min G ya. Berarti plus min ya. Min setengah GT kuadrat. Kita masukkan aja ya. YB-nya ini kan 0. Ini 0. V0-nya kita tulis V0. Ini sinus 45 kan setengah akar 2 ini. Dikalikan T. Ini G-nya berapa? G-nya di sini adalah berapa? G-nya 10 ya. 10 kita ganti. 10 dibagi 2 berarti kan 5. 5T kuadrat. Selanjutnya kita nolkan aja ya. Pindah ke ruas kiri. Sehingga 5T kuadrat ini minus ya. Setengah akar 2. Ini V0 dikalikan T ya. Ini sama dengan 0. Kita cari T-nya ya. Kita faktorkan aja ini ya. Ini T, ini 5T min setengah akar 2 V0 sama dengan 0. Nah, di sini timbul apa? T1 dan T2 kita cari ya. T1-nya kan ini, T1-nya ini 0, T2-nya ini. Ya, kita tulis di sini ya. Jadi 5T min setengah akar 2 V0 sama dengan 0. Berarti ini setengah akar 2 V0 sama dengan 5T ya. Dari sini T bisa dicari ya. T sama dengan berarti kan ini dibagi ini. Jadi berapa? Seakar 1/10 akar 2 V0. Selanjutnya ini kita substitusi ke sini. Ya. Terus kita tulis lagi di sini ya. Kita tulis lagi di sini 2 V0 cos 45 kan setengah akar 2 ya. Setengah akar 2 dikalikan T-nya kita ganti di sini ya. Sudah seperti ini aja. 2 ini V0. Ini setengah akar 2. T-nya kita ganti ini 1/10 akar 2 dikalikan V0. Di 2 ini 1/20 dikalikan ini berapa itu? 1/10 ya. 1/10 di sini V0 kuadrat. Dari sini V0 kuadratnya sama dengan kan 2 dibagi, berarti 2 dikalikan. Jadi 2 dikalikan 10. Sama dengan ini V0 kuadrat ya. Sama dengan 20. Jadi V0 sama dengan akar ini ya.
akar 20. Akar 20 kan sama dengan kan ini kan 4 dikalikan 5 ya. Jadi V0 sama dengan 4-nya keluar ya, 2 akar 5 ya. Ini jawabannya ya. 2 akar 5 satuannya meter per second ya, seperti ini. 2 akar 5. Baik, kita lihat jawabannya. Yang C ya. Nomor 3. Sebuah batu dengan massa 500 gram dilempar dengan kecepatan awal V0 dan membentuk sudut theta jika perbandingan ketinggian maksimum dan jangkauan terjauh adalah 1/4. Sudut elevasi pelemparan batu tersebut adalah berapa derajat ya? Ini pilihannya. Baik ya, kita ilustrasikan ya. Gerak parabola seperti biasa ya. Perpaduan sumbu X dan sumbu Y ya. Gerakannya seperti ini. Ini ada V0-nya ya. Ini ada sudut theta. Gerakannya ke sini ya. Ini tertinggi, ini terjauh ya. Katakanlah ini titik C. Titik C. Yang ini katakanlah titik apa? Titik D. Berarti yang diketahui di sini apa? Ini YC ya. Nah, ini YC-nya, ini YC-nya. YC-nya. Yang ini XD-nya di sini ya. Di sini XD. XD-nya ya. Nah, YC-nya kan tahu itu ya, rumus cepatnya ya. Ini titik tertinggi, ketinggian jadi YC atau H ya. Sama dengan rumusnya apa nih? V0 kuadrat sinus kuadrat theta per 2G. Sedangkan jangkauan terjauhnya jadi XD. XD sama dengan ini rumusnya apa ini? Rumus cepatnya V0 kuadrat. V0 kuadrat ini sinus, tapi ini 2 theta ini ya. Per apa ini? Per G. Sedangkan yang ditanyakan kan ini perbandingan ya. Ketinggian berarti ketinggian dibanding jadi YC dibanding XD ya. Sama dengan berapa itu? Sama dengan kan ini 1/4 kan sama dengan 1/4. Nah, sudah tinggal masukkan saja ya. YC nya kan ini kita masukkan aja nih V0 kuadrat sinus kuadrat theta per 2G ya, dibagi yang ini XD nya kan ini V0 kuadrat dikalikan sinus 2 theta per G. Ini sama dengan berapa? Sama dengan 1/4. Ini kita tulis di sini. Ya, sampingnya aja ya, biar cukup ya. Ini kita taruh di sini. Ya. Ini berarti berapa itu? V0 kuadrat sinus kuadrat theta per G per 2G. Ini kita balik ini ya. Kita balik berarti ini G. Ini V0 kuadrat sinus 2 theta ya. Ini sama dengan 1/4. Yang dicari apa? Yang dicari kan ini tetanya itu berapa ya. Ini berapa ini. Sudah, kita coret aja ini. Ini sorry ya. Sinus kuadrat. Bukan ya. Yang V0 kuadrat ya. Yang ini dengan ini. Yang G ini. Nah, sekarang kita tahu ya. Di sini kita definisikan rumusnya ya. Sinus 2 theta itu sama dengan berapa? Sinus 2 theta kan sama dengan theta ditambah theta ya. Rumusnya ya, trigonometri. Ini sin theta dikalikan cos theta ditambah cos theta dikalikan sin theta. Maka sinus 2 theta sama dengan, ini kan sama nih ya, sin cos sama ini dibalik aja ya. Berarti 2 sin theta dikalikan cos theta. Sudah. Ini kita ganti aja ini ya.
Jadi ini sinus kuadrat kita ganti apa? Sin theta dikalikan sin theta karena kuadrat ya. Terus yang ini 2. Ini kita ganti ini kita ganti ini. Dikalikan 2 sin theta cos theta sama dengan 1/4. Ini kita coret aja ini ya. Terus apa? Kali silang ya. Ini kan 2 kali 2 4. 4 kali 1 berarti kan 4 ya. 4 cos theta. 4 cos theta sama dengan 4 sin theta. 4 sin theta. Nah, ini kedua ruas kita bagi dengan cos. Sehingga ini menjadi berapa ini? Ini menjadi 4 sama dengan 4 sin theta per cos theta. Sedangkan ini kan sin theta per cos theta kan sama dengan tan ya. Jadi tan sama dengan 4 bagi 4 ya. Maka tan theta sama dengan 4 dibagi 4. Itu sama dengan 1 ya. Tan berapa yang hasilnya 1 ya, di tetanya ya 45 derajat ya. Seperti ini ya. Jangan lupa ini sin per cos kan sama dengan tan ini ya. Kita ganti. Udah seperti ini. Tan theta sama dengan 4/4 sama dengan 1. Tetanya berarti sama dengan 45 derajat. Nomor 4. Bola ditendang horizontal dari puncak sebuah menara setinggi H meter. Bola tersebut jatuh di permukaan tanah sejauh X meter dari kaki menara. Jika gravitasi di sekitar tempat itu adalah G dan sudut yang dibentuk oleh vektor kecepatan terhadap arah horizontal adalah theta. Persamaan mencari tan theta adalah yang mana? Ya, ini pilihannya. Baik ya. Kita ilustrasikan ya. Katakanlah ini gedungnya ya. Ini gedungnya. Seperti ini ya. Ini tanahnya ini. Ini tanahnya. Nah, ini langkah pertama kita buat apa? Sumbu X dan sumbu Y ya. Katakan ini sumbu X-nya ini. Sumbu Y-nya ini. Berarti di sini 0,0 di sini ya. 0,0. Ini gedung nih ya. Bolanya dari sini. Bolanya dari sini ditendang ke sini ya, gerakannya ke sini. Katakanlah seperti ini ya. Ya. Berarti ini kan kecepatan mendatar ini ya. Berarti ada V0-nya. V0-nya ada. Jadi sudutnya atau alfanya 0 derajat seperti ini. Nah, yang ini yang ditanyakan ini ya. Nah, di sini katakanlah ini titik A, ini titik B. Ini kan kecepatannya di sini. Nah, kecepatannya di sini. Ini kita uraikan ya. Ini V, ini kan VB ini. VB. Ini kita uraikan terhadap sumbu ini ya. Ini VBX. Yang ini VBY. VBY ya. Nah, yang dicari itu tetanya itu ini ya. Inilah tetanya. Nah, ini ya. Nah, ini tetanya. Ini tetanya ini berapa nih? Tetanya ya. Jadi tan teta di sini ya. Yang ditanyakan itu ini. Kita geser aja ya. Tan teta kan sama dengan ini depan. Depannya kan VBY ya. VBY dibagi samping. Sampingnya kan VBX. Nah, ini yang kita cari ini ya. Selanjutnya ya, kita analisa ini ya, posisi sumbu X ya. Sumbu X itu apa artinya? Melakukan bolanya melakukan gerak lurus beraturan ya. Berarti nah ini dari A ke B ya. Berarti V ya di sini ya.
rumusnya kan S sama dengan V kali T ya. Di sini XB-nya kan tahu nih, XB-nya kan sama dengan X nih ya. XB-nya sama dengan X. Ini XB sama dengan X. S kita ganti X ya, XB. V0-nya kita ganti ya, kan GLB ya. Ini V0-nya V-nya kita ganti V0 cos sudutnya alpanya kan 0. V0 dikalikan cos 0 derajat. Cos 0 kan sama dengan 1 ya. Ini sama dengan 1, berarti sama dengan V0. Selanjutnya kita ganti ini ya. Berarti ini V0 dikalikan cos 0 dikalikan T ya. Ini kan 1 menjadi X. Maksudnya ini XB, yang ini XB kita ganti X sama dengan V0 dikalikan T ya. Nah, sekarang kita mencari VBX ya. VBX untuk kecepatan VBX. Karena GLB, VBX sama dengan VAX. VAX tadi kan sama dengan V0 dikalikan cos alpha. Alpanya kan 0 derajat ya. Berarti VBX-nya ya ini kan sama dengan 1. Sama dengan V0. Selanjutnya posisi lagi nih ya. Posisi sumbu Y ya. Sumbu Y itu apa? Melakukan apa? Gerak lurus berubah beraturan ya. Karena gerak parabola merupakan perpaduan GLB dan GLBB ya. Kita pakai rumusnya ya. Berarti ini S sama dengan S0 ditambah V0 dikalikan T plus setengah A dikalikan T kuadrat. S-nya kita ganti Y ya. Y apa? Di sini karena sumbu Y berarti YB. S0 mula-mula ini. Nah, ini mula-mula apa ini? Mula-mula di sini adalah apa? Ini H ya. H ini. H. Maka kita ganti ini H. Ini tambah ini V0-nya kita ganti ya. V0-nya kita ganti apa? Di sini aja ya. Ini V0 untuk sumbu Y ya. Untuk sumbu Y V0 sama dengan V0 dikalikan sinus alpha. V0 dikalikan sinus 0 derajat ya. Nah, 0 derajat kan 0, berarti ini sama dengan 0. Berarti ya. Berarti V0-nya ini ini langsung 0 aja ya. Nah, maka kita ganti ini. Ini kita ganti 0 ya. Nanti kita langsung aja. Kan ini kita tulis saja wis ya, ini V0 sin 0 derajat dikalikan T. A-nya kita ganti min G. Min setengah G T kuadrat. Sedangkan YB di sini kan sumbu X, sumbu Y-nya kan seperti ini. Berarti ini YB-nya di sini kan 0 ya. Berarti ini 0. Sudah, kita masukkan aja ya. Ini juga 0. Berarti 0 sama dengan H min setengah G T kuadrat ya. Pindah ruas ini ya. Berarti setengah GT kuadrat sama dengan H. Dari sini T kuadratnya bisa dicari ya. T kuadrat sama dengan H dibagi setengah G atau 2H per G seperti ini. Kecepatan sekarang ya. Kecepatan untuk GLBB rumusnya apa? VT sama dengan V0 plus AT ya. Nah, ini kita ganti ini ya. VT-nya berarti ini VBY ya, VBY. Kita tulis VBY. V0-nya kita ganti ini karena sumbu Y ya. Ini V0 dikalikan sinus 0 derajat. A-nya kita ganti min G, ini T. Ini sinus 0 ya, ini 0. Maka ini VBY sama dengan min G kali T. Selanjutnya kembali ke sini ya, maka tan theta sama dengan VBY-nya kan ini ya. Kita tulis ini min G kali T per VBX ya.
min GT ini ya. Sekarang VBX-nya kan ini, VBX-nya kan ini. V0 seperti ini. Ini min G kali T ya. V0-nya kita ganti mana? Kita ganti ini ya, kita ganti ini. Ini maka V0 sama dengan X per T ya. X dibagi T. Kita sederhanakan lagi ini. Naik ke atas ya, berarti min G kali T dikalikan, pindah ke atas berarti ini T, ini per X, menjadi min G dikalikan T kuadrat per X. Selanjutnya T kuadrat kita ganti ini ya, kita ganti ini ya. Maka tan theta sama dengan min G ini 2H per G dibagi X ya, dibagi X. Ini kita coret ini ya. Tan theta sama dengan min 2H per X ya. Seperti ini jawabannya ya. Cuma ini minus ini sebagai arahnya aja ya. Arahnya apa? Arahnya ke bawah ya. Seperti ini, ke sini ya. Ya, jawabannya adalah berapa ini? 2H per X. Baik, kita lihat jawabannya. 2H per X. Yang ini ya, 2H per X. Yang C. Oke ya, kalau masih bingung ya, bisa tanya-tanya via WA ya. Ini. Nah, ini bisa diskusinya bisa di sini ya. Oke, untuk video ini ya sampai di sini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Sampai jumpa.